Kamu berharga di mata Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menganggap dirinya gampangan, banyak orang yang lemah, banyak orang yang merasa saya nggak mampu, banyak orang merasa aduh saya nggak layak karena dia nggak mengerti siapa jati dirinya sebenarnya. Dia terlalu berpatokan kepada apa kata orang mengenai dirinya. Orang berkata dirinya bodoh, maka dia bilang, oh ya saya bodoh. Orang berkata dia miskin, maka dia berkata, oh iya benar banget saya miskin. Orang berkata kamu tak mampu, kamu tidak ada gunanya, maka dia ngecap dirinya, oh ya benar saya ini gak mampu, saya ini gak berguna. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia kehilangan identitas dalam Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar bahwa setiap kita yang di dalam Kristus adalah berharga. Amin. Katakan kiri kanan, kamu berharga. Gak ada yang gampangan di depan ini. Gak ada yang biasa-biasa saja di tempat ini. Dan kita akan belajar kenapa saya dan saudara begitu berharga di mata Allah. Kita akan baca lanjut. Ini kata Tuhan tentang kamu. Kalau orang di luar sana berkata bahwa kamu bodoh. Kalau orang di luar sana berkata kamu miskin. Kalau orang berkata di luar sana kamu sampah masyarakat. Kalau orang di luar sana berkata kamu gak berguna. Sekarang kita mau lihat apa kata Tuhan tentang kamu. Amin. Lanjut. Next. Kita baca sama-sama apa kata Tuhan tentang engkau. Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi jikalau Anda pernah mendengar bahwa Anda tidak berguna, jangan dengar apa kata orang, dengarkan apa kata Tuhan. Bahwa Anda semua berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, pernah baca cerita di Alkitab ketika satu orang gila di Gerasa dirasuki oleh roh jahat. Maka Tuhan membuat roh jahat dalam dirinya lari ke babi-babi. Begitu banyak babi-babi. Kalau di total harganya mungkin sampai sekarang harganya miliaran. Bapak Ibu Saudara, Anda itu berharga dari apapun. Anda lebih berharga dari emas perak. Anda lebih berharga dari uang miliaran. Anda lebih berharga dari kekayaan di dunia ini. Karena hanya Anda yang diakui Tuhan. Bisa lihat lagi di Alkitab di Kejadian. Ketika dijadikan cakrawala. Tuhan menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Tuhan menciptakan ikan, dia menciptakan lewat apa? Lewat air. Dia menciptakan tumbuhan, dia berkata kepada tanah. Tapi ketika dia menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara, dia berkata kepada dirinya sendiri. Kalau ciptaan yang lain berasal dari tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara diciptakan dari gambar diri Allah. Jadi betapa berharganya dirimu, engkau harus mengerti bahwa dirimu itu berharga, bernilai luar biasa di mata Allah. Bukan saya yang ngomong, bukan siapa-siapa yang ngomong, tapi yang bilang adalah Tuhan sendiri. Kamu berharga di mataku. Jadi keluar dari tempat ini saudara, jangan Anda tertunduk lesu karena banyak masalah. Jangan Anda tertunduk lesu karena banyak beban. Jangan Anda tertunduk lesu karena perasaan Anda berkata bahwa saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dia. Jangan mengukur dirimu dari kekayaan. Jangan mengukur dirimu dari apa yang engkau punya. Ukur dirimu dari cara pandang Tuhan. Amin. Lanjut. Next. Bapak Ibu, banyak orang menganggap dirinya rendah.
karena kehilangan identitas di dalam Kristus. Sehingga menggampangkan dirinya untuk berbuat dosa. Kalau orang merasa bahwa dirinya berharga. Kalau orang merasa saya ini ciptaan Allah yang paling mulia. Kalau orang merasa bahwa saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia tidak akan mudah untuk menjatuhkan dirinya berbuat dosa. Karena Bapak Ibu Saudara, dirimu terlalu mahal untuk berbuat dosa. Dirimu terlalu mahal hanya untuk bergosip. Dirimu terlalu mahal hanya untuk mencuri. Dirimu terlalu mahal hanya untuk berkata kotor. Tapi dirimu sangat berharga dan Tuhan mau engkau hidup di dalam seluruh kebenaran Allah. Itulah yang menjadikan kita berharga. Amin. Lanjut next. Apa yang membuat kita berharga Bapak Ibu Saudara? Apakah karena kita cantik? Siapa yang merasa dirinya cantik? Boleh angkat tangan? Masa gak ada yang cantik di tempat ini? Kalau Pangoklin yang angkat tangan dia cantik, saya pertanyakan. Tapi kalau semua ibu-ibu menganggap dirinya cantik, itu wajar. Jadi yang cantik-cantik mana? Angkat tangan, boleh? Haleluya, semua cantik. Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan cantik dan ganteng oleh Tuhan. Jadi gak ada yang lebih cantik, gak ada yang lebih jelek, semuanya cantik. Semua buatan Tuhan itu cantik. Dan bukan karena kita cantik, itu yang menjadikan kita berharga. Bukan juga karena kaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kekayaan yang membuat kita berharga, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, saat Anda kaya, mungkin Anda akan dihargai. Tetapi pada saat Anda jatuh miskin, Anda tidak akan dihargai lagi. Tapi kalau Anda membuat diri Anda berharga karena Tuhan, Anda kaya, Anda miskin, Anda tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan mengukur dirimu oleh karena engkau kaya kah atau engkau miskin, karena itu bukan ukuran di hadapan Allah. Tapi pada saat engkau menganggap bahwa saya ini buatan Allah, saya ini ciptaan Tuhan yang sempurna, itulah yang membuat Anda berharga. Bukan juga karena pintar. Semua pintar Bapak Ibu Saudara. Pintar pada bidangnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mungkin gak bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Saya juga gak bisa melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Semua kita sama-sama pintar. Dan bukan itu cara Tuhan memandang kita. Oh, ini lebih berharga karena dia pintar. No. Bukan juga karena baik, karena kita berharga. Bapak Ibu, kita di dalam Tuhan. Hidup kita diubahkan. Dan oleh karena itu kita berbuat baik. Dan bukan itu yang buat Tuhan tertarik kepada kita. Kalau Tuhan melihat dari sisi baiknya kita, kita ini gak ada yang lulus. Tapi karena Tuhan memang dari awal mengasihi kita, maka sampai selama-lamanya saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Juga bukan karena terkenal Bapak Ibu Saudara. Bukan karena terkenal yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena pintar, bukan karena baik, bukan karena terkenal. Tapi yang membuat Anda berharga adalah hatimu yang mengasihi Tuhan. Ketika Anda semakin mengasihi Tuhan, maka semakin nyata bahwa dirimu itu berharga. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, kamu berharga. Dan kamu terlalu mahal untuk berbuat dosa. Amin. Lanjut, next. Nah, ini dia. Kenapa kita berharga? Satu, karena kita ini buatan Allah. Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sadar bahwa dirimu bukan buatan siapa-siapa, tapi dirimu adalah buatan Allah. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, Anda harus mengerti kita adalah ciptaan
Allah langsung dari gambar dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita harusnya memanifestasikan keberadaan Allah. Harusnya moral kita sama dengan moralnya Allah. Karena kita ini fotokopinya Bapak Ibu Saudara. Kita ini dibuat bukan dari bukan dari benda mati, tapi dari dirinya sendiri. Makanya kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya melihat Allah karena pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan dari sebelumnya di dalam diri saudara. Nah, kalau kita mengerti kita ini buatan Allah, maka satu yang harus kita pahami bahwa buatan Allah tidak ada yang gagal. Produk manusia ada yang gagal produk. Biasanya apa? Gagal produk 3 bulan nggak laku-laku, maka disuntik mati produknya nggak jalan, udah selesai. Tapi Anda bukan produk gagal, saya bukan produk gagal. Karena ketika kita jatuh di dalam dosa, Allah tidak suntik mati kita untuk berhenti di dalam hidup kita. Tapi Dia merencanakan penebusan dosa. Karena kita ini sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, Anda harus mengerti, Anda harus berkata kepada dirimu sendiri bahwa saya ini bukan ciptaan gagal, tapi mahakarya dari Allah Bapa di sorga. Kita harus mengerti itu. Kita harus bisa memandang diri kita sebagai ciptaan Allah yang mulia. Anda bukan ciptaan gagal, tapi Anda ciptaan yang berharga dan mulia. Oleh karena Anda itu buatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau buatan Allah itu tidak ada yang gagal, tidak ada produk setengah jadi. Tapi Anda produk terbaik. Anda melebihi ciptaan yang lain. Di hari pertama sampai hari ke-5 Allah menciptakan segala sesuatu. Anda melebihi semuanya itu. Amin. Lanjut kedua, next. Kedua Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita berharga? Karena kita telah ditebus. Tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara. Kalau produk manusia gagal, cacat, disuntik mati, gak lanjut lagi. Tapi kita manusia jatuh dalam dosa, tidak Allah berhenti dan membinasakan manusia. Tetapi Dia merencanakan apa? Penebusan. Karena Allah menganggap kita terlalu berharga untuk binasa. Kita terlalu dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa kita. 1 Petrus 1:18-19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Kita bukan ditebus dengan emas perak Bapak Ibu Saudara. Kita ditebus bukan dengan uang, tetapi kita ditebus bukan pula dengan perak dan emas, melainkan apa? Dengan darah yang sangat mahal. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kalau saya kasih iPhone terbaik, iPhone 14 Pro Max kepada istri saya, itu iPhone terbaik. Kalau saya kasih dia mobil terbaik, itu masih belum segala-galanya. Karena apa? Saya masih hidup. Tapi kalau sampai saya rela memberikan nyawa saya, itu adalah pemberian tertinggi dan terakhir. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kita ini terlalu kecil untuk Tuhan berkati. Karena itu bisa Tuhan lakukan kapan saja. Kalau nyawanya saja Tuhan berikan untuk kita. Masa cuma berkat tinggal petik jari Tuhan gak mau kasih? Kalau nyawanya saja Dia kasih untuk kita. Masa untuk kita disembuhkan Tuhan tidak izinkan kita sembuh? Bapak Ibu Saudara.
kita harus sadar bahwa Tuhan tidak membayar kita, utang dosa kita dengan uang, dengan emas, dengan perak. Tetapi dengan dirinya sendiri, dia menebus kita. Amin. Karena ini sangat penting. Dia tidak nyuruh siapapun untuk menebus kita. Tapi dia sendiri datang ke dunia, dia tebus kita. Dia mau mengerjakan sendiri. Bapak saudara tahu, kalau sesuatu pekerjaan yang penting, kita gak akan nyuruh orang. Kita akan lakukan sendiri. Kalau misalnya mau bertemu orang penting, mau bertemu petinggi-petinggi, kita gak mungkin suruh orang untuk bertemu. Tapi kita akan lakukan sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, Tuhan memandang kita sangat berharga. Makanya dia kerjakan sendiri untuk menebus dosa kita. Amin. Lanjut. Mundur lagi ya. Bapak Ibu perlu tahu. Malaikat jatuh dibuang. Lucifer jatuh dalam dosa dibuang. Tetapi Bapak Ibu dan saya jatuh di dalam dosa ditebus. Bapak Ibu Saudara, Anda harus meresapi kata-kata ini dengan baik. Yang lain jatuh dalam dosa langsung dibuang. Malaikat gak punya hak untuk memanggil Tuhan kita Bapa. Tetapi kita memanggil dia Bapa. Malaikat jatuh plus dibuang. Tetapi saya dan saudara jatuh. Kita tidak dibuang sama sekali. Tetapi ditebus Tuhan dari kegagalan kita. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Anda itu sudah ditebus dari kegagalan. Kita ini semua sudah ditebus dari sakit penyakit. Kita ini sudah ditebus dari kutuk kemiskinan. Dan kita ada untuk menikmati segala penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Ditebus bukan dengan barang yang bernilai. Kalau barang bernilai bisa diukur Bapak Ibu Saudara. Mobil ada harganya. Rumah ada harganya. Tetapi darah Kristus tidak ada satupun yang dapat mengukurnya betapa mahal itu. Karena apa? Allah begitu mengasihi kita. Saya dan saudara begitu Allah mengasihi kita. Dia mati di kayu salib supaya kita beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Karena tanpa penebusan Bapak Ibu Saudara, kita pasti binasa. Tanpa penebusan yang Tuhan lakukan, kita pasti selesai jadi produk gagal sudah. Tetapi karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, itu yang membuat kita dari hidup yang menunggu penghakiman kekal, sekarang kita menunggu suatu kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Amin. Lanjut, ketiga. Dan apa yang membuat kita berharga? Kita harus paham ini. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pohon mangga di halaman ada dua. Ada satu yang berbuah, ada satu yang gak berbuah. Kira-kira mau tebang yang mana? Yang tidak berbuah. Dan yang berharga yang mana? Yang menghasilkan uang yang mana? Pasti yang berbuah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang kita itu akan berbuah. Kita itu akan bertambah banyak. Kita itu akan semakin luar biasa kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Lanjut. Nah, tinggal di dalam Tuhan menunjukkan status kita sebagai anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, saya tahu orang tua di tempat ini rindu anaknya ada di rumah.
Dan itu menandakan status bahwa yang ada di rumah itu anak dan yang punya rumah itu bapa. Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan supaya apa? Supaya kita ini punya gelar, status, anak Allah dan Allah itu adalah bapa kita. Karena kalau kita keluar rumah itu namanya memberontak. Sama seperti anak bungsu. Ketika dia memberontak kepada bapaknya, dia minta bagiannya, dia keluar dari rumah. Dan dia kehilangan status sebagai anak Allah dan cara hidup sebagai anak Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia berada di luar rumah bapa, maka hidupnya merosot. Hidupnya miskin, hidupnya tidak baik, hidupnya berantakan. Tetapi setelah dia kembali ke rumah bapa, baru hidupnya dipulihkan. Makanya berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu. Mungkin hampir setiap saya khotbah saya selalu berkata kata-kata seperti ini. Ketika engkau lagi ngalami masalah, ketika engkau lagi bergumul, jangan tinggalkan Tuhan. Karena kalau engkau tinggalkan Tuhan, engkau pasti babak belur. Tapi kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, biarpun engkau jatuh selalu ada tangan Tuhan yang menolong. Biarpun engkau habis-habisan, selalu ada tangan Tuhan yang selalu memberi berkat kepada kita. Biarpun kita sudah lemah, terkulai, selalu ada tangan Tuhan untuk menopang kita. Makanya ketika kita mengalami masalah pergumulan, harusnya semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kenapa rasa tenang? Tadi pagi di doa fajar sudah dipelajari. Karena apa? Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, selagi Anda di dalam Tuhan, hidup Anda pasti akan baik-baik saja. Karena kendali kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan menyangkut cara hidup kita sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Tentu kalau kita tinggal di rumah Allah, kita akan dibentuk karakternya sama seperti Allah. Kalau kita berada di rumah Bapa kita, Bapa yang baik, dia rindu juga kita karakter kita apa? Seperti Bapa. Makanya saya sering dengar bahwa orang berkata begini, mirip ya dengan bapaknya. Mirip ya cara pikirnya dengan bapaknya. Mirip ya cara ngomongnya dengan bapaknya. Nah Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara. Kita ini memanifestasikan kehadiran Allah di muka bumi ini. Biarkanlah orang yang melihat kehidupan kita berkata begini. Karakternya mirip seperti Yesus Kristus. Jangan sampai orang bilang, nih orang karakternya mirip iblis. Tapi biarkanlah orang berkata di luar sana, ini orang karakternya sama seperti Bapaknya di sorga. Amin. Jangan justru orang berkata, ini orang karakternya kayak iblis. Sedih dengarnya saudara kalau ada yang berkata demikian. Tapi biarkanlah orang menyaksikan sendiri bahwa kita punya karakter sama seperti Bapa kita di sorga. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Allah, kita akan dibentuk karakternya sama seperti Allah. Bapak Ibu dan yang perlu kita tahu, kalau kita tinggal di rumah Allah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Allah akan menyediakan segala yang kita perlukan. Dikatakan apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Tinggal di rumah Tuhan. Sama seperti kita orang tua di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kalau anak ada di rumah, pasti kita gak akan biarkan kelaparan. Belum jam makan pun udah kita panggil, nak makan, nak nambah. Tapi kalau kita berada di luar sana, kita gak bisa menikmati seperti yang Tuhan sediakan kalau kita tinggal di rumah Tuhan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya tahu, orang rindu pulang ke rumah karena apa? Rindu masakan mama. Ingin menikmati rebahan dan tiba-tiba ada yang panggil, nak udah masak silakan makan. Sedangkan kalau kita tinggal di kos, malas masak ya Indomie.
Tapi kalau tinggal di rumah orang tua kita saja sebagai manusia, pasti makanannya disediakan. Apalagi kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan bilang, minta yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Allah menghendaki multiplikasi dalam hidup kita. Dari orang yang sebelumnya gak bisa berdoa, sekarang sudah bisa berdoa. Dari yang sebelumnya agak bingung-bingung kalau nyembah Tuhan. Kok loncat-loncat dia GB host of worship ini ya? Kok besar-besar suaranya ya? Lama-lama dibentuk. Oh iya, itu lagi nyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarkanlah hidup kita semakin hari terjadi multiplikasi. Terjadi peningkatan. Karakter Allah semakin disempurnakan di dalam kita. Mungkin dulu kita masih belum bisa menjaga omongan kita. Setiap ngomong pasti nyakitin orang lain. Tapi lama-kelamaan Tuhan akan bentuk kita di rumahnya. Akhirnya apa? Kata-kata kita senantiasa memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, karena apa? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Tuhan rindu menuntun hidup Anda setiap hari. Dan yang dituntun Tuhan, itu memang kita akan melewati lembah yang kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Makanya gini, kita orang Kristen bukan berarti gak ada masalah. Tetapi kita orang Kristen pasti mengalami masalah. Saya jamin kita orang Kristen pasti mengalami masalah. Kita orang Kristen pasti mengalami ujian. Tetapi selalu ada tangan Tuhan yang menolong kita. Ketika kita jatuh selalu Tuhan bilang, nak ayo berdiri sedikit lagi ke depan, ayo semangat. Selalu ada tangan Tuhan yang menolong kita ketika kita jatuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berada di luar Tuhan, kita jatuh sendiri. Tapi selagi kita di dalam Tuhan, ketika kita jatuh sekalipun, ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kita. Dan Bapak Ibu perlu tahu, biarpun 1000 tangan manusia menarik engkau, hanya butuh satu tangan, yaitu tangan Tuhan Yesus yang mengangkat engkau kembali. Apapun yang engkau lakukan, tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan juga berarti kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tentu dong, kalau kita tinggal di rumah Bapak, kita mau dibahasakan di rumah orang tua kita aja disuruh cuci piring. Gak mungkin disuruh cuma rebahan, makan, rebahan. Itu namanya preman. Itu namanya anak yang gak baik. Tapi sebagai anak yang baik kita akan dididik Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Makanya saya melihat ya, biasanya kalau orang tuanya pengacara, dia akan rindu juga anaknya juga jadi pengacara. Kalau anaknya dokter gigi, apalagi dia juga mau anaknya dokter gigi. Dia mau membentuk anaknya sama seperti dirinya. Tuhan juga rindu. Dia mau membentuk kita sama seperti dirinya. Karena kita ini diciptakan bukan dari barang yang fana. Tapi kita diciptakan dari gambar diri Allah. Amin. Jadi tinggal di dalam Tuhan. Itu adalah salah satu yang membuat kita berharga. Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita sedang menyandang status anak Allah, anak Raja. Amin. Lanjut. Yang terakhir. Ini yang paling sakit. Apa yang membuat kita berharga? Ketika kita mau diproses Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang punya emas? Malu Pak Gam. Nah, perhatikan di dalam di telinganya ada anting, di lehernya ada kalung. Itu emas yang kita beli sudah jadi. Tapi tahukah Bapak Ibu? Itu untuk jadi emas, itu gak mudah untuk dia jadi emas. Itu pertama, itu dia digali di dalam tanah, dicari, disaring, kecil-kecil dikumpulkan.
kemudian dimurnikan dalam api yang sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Kemudian dicuci dengan air raksa dan banyak hal. Dan sehingga terbentuk ada emas 18 karat. Ada emas 20 karat, segala macam berkarat-karat. Tapi puji Tuhan emas itu tidak berkarat. Bapak Ibu perlu tahu bahwa untuk Anda semakin berharga di mata Tuhan, Anda harus merelakan dirimu untuk diproses, dibentuk Tuhan. Banyak api penyucian yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Karena satu hal yang harus tahu. Ketika kita jatuh di dalam dosa dan kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, ada banyak ikatan-ikatan yang mengikat kita. Tetapi Tuhan tidak melihat itu ikatan apa sih yang mengikat kita. Tapi setelah kita ada di rumah Tuhan, Tuhan akan potong satu persatu ikatan itu. Amarah dipotong. Dengki dipotong. Iri hati dipotong. Ngomong kasar dipotong. Nah pada saat dipotong mudah gak? Gak mudah. Sakit. Tapi kalau kita beri diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan, pasti kita semakin berharga di mata Tuhan. Amin. Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Selagi kita hidup di dunia ini, tidak akan berakhir yang namanya ujian. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa melewati segala ujian kalau Anda tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Gini loh, kalau Tuhan itu, kalau kita salah dihajar, kemudian dihibur. Ketika kita jatuh, ada Roh Kudus memberi penghiburan. Ketika ada masalah, ada tangan Tuhan yang menolong kita. Jadi jangan takut diproses oleh Tuhan. Karena proses adalah waktunya kita untuk semakin lebih baik. Lanjut. Nah, kita harus mengerti dan tahu bahwa Tuhan mau semakin hari kita semakin indah di pemandangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kalau punya barang yang sangat berharga, itu akan dilap dengan baik-baik. Jangan sampai kotor. Kalau Bapak Ibu punya emas, itu emas nggak akan sembarang ditaruh di atas meja. Tapi ditaruh di mana? Di kotak perhiasan, ditaruh di kamar. Tetapi kalau sampah disimpan di mana? Di bak sampah, kemudian dibuang lalu dibakar. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini memandang diri kita sebagai sampah atau sebagai emas. Kalau kita merasa bahwa kita sebagai sampah, maka kita tidak akan peduli terhadap yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar kita ini adalah emas murni yang Tuhan murnikan setiap hari, kita akan mengerti, ya saya tahu sekalipun Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Bapak Saudara, makanya di Yakobus dikatakan, berbahagialah apabila Anda jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena Tuhan akan turut bekerja membuat Anda semakin indah di pemandangan Tuhan. Kita harus terima proses tanpa protes. Sama-sama katakan 3, 2, ya. Terima proses tanpa protes. Amin. Jadi jangan protes Bapak Saudara. Jalani saja, Tuhan pasti menolong. Alami setiap pergumulan itu bersama Tuhan. Jangan alami pergumulan sendiri-sendiri. Kekuatan kita gak seberapa. Tapi kalau kita bersama Tuhan, segala sesuatu kita bisa lewati. Sekalipun itu berat, Tuhan yang tolong kita. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, pasti tujuannya untuk kebaikan. Sekalipun kita lihat ini gak baik, tetapi Tuhan ubah menjadi kebaikan. Yusuf ketika dia dibuang
Ketika dia difitnah, dia nggak protes sama sekali. Maka Tuhan ubahkan kutuk itu menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Kalau kita senantiasa berserah kepada Tuhan, Tuhan akan ubah kutukmu menjadi berkat untuk hidupmu. Apapun yang terjadi, nikmati saja bersama Tuhan. Badai pasti berlalu, Tuhan pasti menolong. Nggak selamanya hidup kita ini ada di kapal yang bergelombang. Ada saatnya Tuhan akan bawa kita di air yang tenang dan rumput yang hijau untuk menikmati segala berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jadi itulah yang membuat Bapak Ibu, Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Satu, kenapa kita berharga? Satu, karena kita buatan Allah. Kedua, kenapa kita berharga? Karena kita telah ditebus. Kenapa kita berharga? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan kenapa kita berharga? Karena kita mau diproses oleh Tuhan. Amin. Slide terakhir. Lanjut. Next. Nah, ini pertanyaan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Masihkah kita ragu dan bimbang kalau kita berharga di mata Tuhan? Jawabannya tidak. Sekali lagi, masihkah kita ragu dan bimbang kalau kita ini berharga di mata Tuhan? Tidak. Karena Anda sangat berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Amin.